Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, gula semut disusun berjajar. Hai murid-murid imut, apa kabar? Mari belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Hera dengan hati bahagia. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga tidak ada kendala untuk menimba ilmu dari Bapak dan Ibu guru. Pada hari ini kita akan bersama belajar materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9 dengan kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan tujuan, bahan alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Untuk itu, kegiatan hari ini adalah kita akan menyajikan teks laporan percobaan. Murid-murid, teks laporan percobaan disusun berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dengan kemasan bahasa yang bermakna denotatif atau lugas. Bahasanya harus jelas, tegas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Isinya harus benar-benar dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ingat ya murid-murid, sebelum menyusun teks laporan percobaan, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Betul, kita perlu melakukan percobaan atau penelitian. Data dan hasil percobaan harus dicatat secara jelas dan rinci. Kemudian disusun menjadi sebuah laporan yang memenuhi kaidah keilmuan, baik dari aspek struktur maupun fitur bahasa yang digunakan. Murid-murid, tentunya kalian masih ingat ya struktur dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, untuk struktur teks laporan percobaan adalah sebagai berikut. 1. Judul. 2. Pendahuluan. Di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Ketiga, landasan teori atau kajian pustaka. Keempat, metode penelitian. Di dalamnya dipaparkan alat serta bahan dan prosedur kerja. Kelima, hasil dan pembahasan. Keenam, simpulan, dan ketujuh, daftar pustaka. Lalu, bagaimana dengan ciri kebahasaannya? Tentu saja kalian juga masih ingat ya. Pertama, banyak menggunakan bahasa kompleks. Kedua, banyak menggunakan kata penghubung. Ketiga, banyak menggunakan kata rujukan. Dan keempat, banyak menggunakan istilah teknis. Bagaimana? Sudah hafal bukan? Murid-murid senang menghafal Al-Quran. Berikut langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Pertama, kalian harus mengumpulkan data yang dicatat berdasarkan kegiatan percobaan. Langkah kedua, kalian harus mengembangkan data percobaan dengan menggunakan kaidah struktur, teks, dan bahasa sesuai dengan karakteristik teks laporan percobaan. Dan langkah ketiga, kalian harus menggunakan kalimat kompleks, kata penghubung, kata rujukan, dan berbagai istilah teknis untuk mengembangkan data
menjadi sebuah teks laporan percobaan yang utuh dan lengkap. Untuk lebih memahami, perhatikan bagan mengembangkan data percobaan menjadi sebuah teks laporan percobaan. Insya Allah mudah ya murid-murid. Berdasarkan bagan tersebut, dapat kalian pahami bahwa dalam teks laporan percobaan harus ada data percobaan yang dicatat. Data percobaan yang telah dicatat dikembangkan lebih lanjut berdasarkan struktur teks, yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, landasan teori atau kajian pustaka, metode percobaan, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Pengembangan data percobaan ke dalam struktur teks dapat dilakukan dengan menggabungkan penggunaan kalimat kompleks, kata penghubung, kata rujukan, dan berbagai istilah teknis. Kemudian, untuk melatih kemampuan dan pemahaman kalian, mari berlatih dengan beralih ke Google Classroom. Lihat mobil berderung-derung, di bengkel banyak berjajar ban. Mari beralih ke Google Classroom untuk menyajikan teks laporan percobaan. Ayo murid-murid, sampai jumpa di Google Classroom. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Kalian memang murid-murid yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.